Halo adik-adik, selamat berjumpa bersama dengan saya di channel Archimed ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep cara mudah mengingat nilai sudut trigonometri ya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskannya hanya pada kuadran pertama saja ya. Di kuadran pertama yang seperti kita tahu bahwa untuk sudut ini ada sampai 360 derajat yang terdiri dari 4 kuadran ya. Terdiri dari 4 kuadran ya. Artinya kalau misalnya kita buat seperti ini, sampai 4 kuadran. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, untuk kuadran pertama itu berada antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Untuk kuadran kedua mulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadran yang ketiga mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan untuk kuadran yang terakhir itu kuadran 4 mulai dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Merupakan satu putaran penuh ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya saya jelaskan konsep cara mudah mengingat nilai sudut trigonometri untuk kuadran yang pertama saja ya. Untuk kuadran kedua, 3, dan 4 saya akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Oke. Langsung saja. Bagaimana konsepnya ya? Konsep untuk cara mudah mengingat nilai sudut trigonometri, maka pertama-tama kita harus membuat konsepnya untuk sinus saja. Nanti untuk cos dan tangen akan ada kaitannya dengan konsep dasar ini. Nah, konsepnya begini, di mana masing-masing nilai sudut yang berada pada kuadran pertama ini, kita meletakkan nilai 1/2 ya. Kita meletakkan nilai 1/2 ya, masing-masing 1/2, setengah, dan setengah, gitu cara pertamanya ya. Nah, setelah kita memberikan nilai setengah, maka mulai dari sudut terkecil sampai sudut yang terbesar, yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat, kita mengalikannya dengan bentuk akar yang nilainya merupakan bilangan caca ya. Mulai dari yang terkecil juga sampai yang terbesar. Jadi ini kita kalikan dengan bentuk akar bilangan caca mulai dari akar 0, kemudian akar 1, kemudian akar 2, kemudian akar 3, kemudian akar 4 gitu dong ya. Oke. Ini hanya dasarnya saja, konsep cara mengingatnya. Ya, tadi pertama-tama kita membuat semua nilai dari 0 derajat sampai 90 derajat adalah setengah, dan seterusnya. Tapi ini hanya sampai 90 derajat ya, nggak berlaku untuk sudut berikutnya ya. Ini hanya untuk kuadran pertama saja. Lalu dalam bentuk akarnya dimulai dari bilangan caca, yaitu akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, dan begitu ya. Nah, setelah kita membuat ini, maka ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Untuk sudut sinus ini, sudut sinus alfa, untuk 0 derajat maka kita perhatikan 0 derajat. Setengah akar 0 ya. Setengah akar 0. Akar 0 itu kan 0 ya. Akar 0 kan 0, berarti kali 0. Berarti 0 dikali setengah hasilnya 0, karena apapun yang dikalikan dengan 0 selalu hasilnya 0, maka sin 0 derajat sama dengan 0 ya. Oke, langsung kita ke sudut 30 derajat ya. Berarti untuk sudut 30 derajat berarti hasilnya adalah setengah akar 1 ya kan. Setengah akar 1. Maka akar 1 kan tahu kan hasilnya 1 ya. Akar 1 itu kan hasilnya 1 ya. Kenapa? Ya, cari sendiri untuk menyelesaikan bentuk akar ya. Nah, setengah dikali 1, apapun yang dikalikan dengan 1 selalu dirinya sendiri kan. Berarti setengah kali 1 hasilnya adalah
setengah. Berarti untuk sinus 30 derajat hasilnya adalah setengah. Oke. Lanjut, untuk sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Rupanya akar 2 itu kalau disederhanakan akan menghasilkan bilangan desimal yang ada koma-komanya kan gitu. Nanti perkiraan akar 2 itu 1, sekian-sekian, ya kan? 1, sekian-sekian. Jadi lebih baik kita menetapkan saja nilainya menjadi setengah akar 2. Nah, bagaimana dengan 60? Sama juga. Kalau misalnya ini nanti kita keluarkan dari bentuk akar, maka akan menghasilkan bilangan desimal. Maka lebih baik nilainya kita tetapkan saja menjadi setengah akar 3, ya kan? Lalu bagaimana dengan sudut 90 derajat? Maka bisa dong. Bisa kita sederhanakan itu menjadi setengah akar 4, sama artinya setengah kali 2. Kenapa 2? Karena akar 4 kan 2. Jadi ini kita coret-coret tinggal 1, maka hasilnya 1 ya. Jadi sinus 90 derajat hasilnya adalah 1. Dapat deh, ya kan? Nah, kita lanjut untuk sudut cos ya, untuk kosinus ya. Nah, untuk kosinus mudahnya begini. Kita tinggal mutarkan saja nilai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Artinya untuk 0 derajat, maka kita ambil nilai ini, kita pindahkan ke sini. Untuk ini, kita ambil ini, kita pindahkan ke sini. Setengah akar 3. Ini tetap karena dia pas di tengah-tengah, ya. Berarti menjadi setengah akar 2. Lanjut untuk ini, kita pindahkan ini ke sini. Berarti tinggal setengah, nolnya masuk ke sini. Nah, gitu. Dapat deh. Berarti sin dan cos sudah dapat. Nah, itu ya. Lanjut. Kita coret lagi ini ya. Lanjut, bagaimana dengan tangen ya, tangen. Nah, untuk menentukan nilai tangen ada formulanya ya. Formulanya adalah tangen alfa derajat sama dengan sin alfa derajat per cos alfa derajat ya. Ini kita lingkari dulu biar ingat ya. Ini deh. Gitu. Ini rumusnya. Nah, kalau udah tahu kita rumusnya, maka gampang untuk cara menentukan nilai-nilainya ya. Gampang kan? Gampang dong. Ya. Pertama kita mulai. Untuk tangen 0 derajat, berarti sin per cos. Tangen 0 derajat di sini ya. Berarti sin per cos, berarti 0 per 1 ya. Berarti 0 per 1. Nah, 0 per 1 kan dapatnya adalah 0, ya kan? Berarti nilai untuk nilai untuk tangen ini, tangen 0 derajat hasilnya adalah 0. Gitu dia, sorry. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kita teruskan untuk tangen 30 derajat. Ini 30 derajat ini. Berarti sin per cos. Kenapa sin per cos? Karena ini tadi ya. Sin per cos berarti setengah dibagi setengah akar 3 ya. Setengah dibagi setengah akar 3 ya. Berarti ini kita tinggal coret yang setengah-setengahnya karena sama-sama ada. Tinggal yang tertinggal adalah tinggal seperakar 3. Nah, ini kita kalikan, kita rasionalkan dengan mengalikan dengan perkalian sekawan ya. Berarti akar 3 per akar 3 dapatnya adalah 1/3 akar 3. Jadi untuk tangen 30 derajat dapatnya adalah 1/3 akar 3 ya. Lanjut untuk sudut tangen 45 derajat ya, 45 derajat. Sama juga. Tangen 45 derajat. Rumusnya tadi adalah sin per cos. Berarti sin per cos 45 ini setengah akar 2 per setengah akar 2. Setengah akar 2 per setengah akar 2. Biasanya kan bilangan yang membagi diri sendiri selalu hasilnya adalah 1. Misalnya
2 bagi 2, 1, 3 bagi 3, 1, 10 bagi 10, 1, 100 bagi 100, 1, 1000 bagi 1000, 1. Nah, begitu juga dengan ini. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 1 juga dong. Jadi ini nilainya 1. Nah, gitu. Lanjut untuk tangen 60 derajat ya. Tangen 60 derajat. Sin per cos setengah akar 3 per setengah. Kita tinggal coret yang setengah-setengahnya saja. Nah, kalau udah itu kita coret, berarti nilai yang tertinggal adalah tinggal akar 3. Berarti tangen 60 derajat adalah akar 3. Nah, terakhir untuk tangen 90 derajat. Ya, untuk tangen 90 derajat kita membuat sin per cos 1 per 0, 1 per 0. Nah, kalau dibagikan dengan angka 0, maka nilainya tak terdefinisi, bro, ya. Tak terdefinisi. Ini tak terdefinisi, ya. Itu simbolnya gitu ya. Jadi, gampang kan untuk menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen dengan konsep awal ini tadi. Jadi, mudah-mudahan dengan cara ini adik-adik semua bisa mudah untuk mengingat nilai sudut trigonometri untuk kuadran yang pertama. Sekali lagi saya katakan, untuk kuadran kedua, 3, 4 akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini adalah versi saya. Kalau misalnya di luar sana ada juga versi lain, boleh juga. Tapi kalau misalnya kamu juga mau mengikuti cara mudah untuk mengingat nilai sudut trigonometri versi saya, dipersilahkan juga ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Selama belajar adik-adik, semoga apa yang saya ajarkan ini bisa memudahkan kamu untuk mempelajari materi sudut trigonometri. Oke, terima kasih. Bye-bye.